Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dan yang lain-lain yang kami hormati. Akhir-akhir ini banyak pertanyaan kepada kami tentang pesantren Al Zaitun, juga Panji Gumilang. Begini, kami hanya berupaya untuk menjawab saja itu, tapi sebelum itu agar tidak menjadi fitnah bagi kami atau kepada teman-teman yang lain, perlu saya sampaikan dari awal bahwa kami tim Ruqyah Tasikmalaya itu, apalagi saya pribadi tidak tahu sama sekali tentang Al Zaitun itu siapa, ada di mana letaknya itu. Terus Panji Gumilang juga saya tidak kenal sama sekali dan tidak tahu. Artinya saya memberikan pendapat ini tidak pro terhadap siapapun, begitu. Pesan pertama kami adalah jangan gampang terprovokasi dengan media-media. Satu, lihatlah berita seutuhnya, jangan yang dipotong-potong. Rata-rata yang telah masuk ke YouTube itu biasanya hasil editing. Video yang seharusnya 1 jam atau lebih dipotong yang sekiranya bisa menjadi kontra. Itulah yang ditampilkan tanpa menampilkan seutuhnya. Apalagi media sekarang itu sudah ada namanya short video yang bisa ditampilkan bagian-bagian tertentu yang membuat orang penasaran, seperti itu. Maka sekali lagi, jangan gampang terprovokasi, lihatlah berita itu seutuhnya. Lebih baik lagi melakukan tabayyun, ya. In ja'akum fasikum fatabayyanu. Kalau datang berita-berita fasik, maka tabayyun. Kepada siapa? Ya bagusnya langsung kepada Panji Gumilang atau langsung kepada pesantren Al Zaitun dan orang-orang yang ada di dalamnya, begitu. Nah, akhirnya terakhir saya juga mendapatkan pencerahan tatkala ada dialog interaktif antara Kik Endi, seorang jurnalis yang memang dikenal di Metro TV. Dia mengundang Panji Gumilang. Tatkala Panji Gumilang menjawabkan pertanyaan-pertanyaan yang begitu kritis dari seorang Kik Endi, ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Contoh, seandainya tatkala ada video yang viral tentang saya itu komunis, sambil melihat begini, sambil bilang saya komunis dan lain-lain. Itu sebenarnya videonya panjang. Beliau sedang menerangkan bahwasanya dulu beliau ini punya usaha. Datanglah orang-orang Chinese yang kemudian melakukan kerjasama dengan beliau. Nah, dalam perjalanan beliau menanya, apa agamamu? Islam? No, bukan. Kristen? Bukan. Ternyata orang itu mengatakan, saya ini komunis. Nah, Panji Gumilang menyampaikan itu depan santrinya atau depan jamaahnya sambil meniru orang yang mengatakan, saya adalah komunis seperti ini. Cuma video inilah yang dipotong kemudian diviralisasi. Nah, yang menjadi masalah, video-video yang dipotong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini kemudian viral, dan itu kita yang nonton itu pun juga langsung mengambil itu, menelan mentah-mentah, akhirnya langsung ikut memvonis Panji Gumilang dan pesantren Al Zaitun itu. Seperti itu, teman-teman. Gitu. Nah, jadi, sekali lagi, jika ada oknum yang salah, ini nih saya sampaikan nih, pesantren itu tetaplah pesantren. Lembaga pendidikan tetaplah menjadi lembaga pendidikan, karena di dalamnya ada bukan 1-2 orang, ribuan orang. Ada SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, TK-nya, ya. Itu. Kemudian di dalam itu masih banyak guru-gurunya, masih banyak karyawan-karyawannya. Kalau 1 orang yang dianggap Panji Gumilang ini salah, kemudian dibubarkan, maka kenalah semua orang-orang yang nggak bersalah. Jangan 1 orang salah berefek pada semuanya.
Yang bersalah inilah yang diurus secara hukum jika memang ada delik hukum. Kemudian yang tak bersalah, pesantrennya gak bersalah, lembaganya gak bersalah. Biarkanlah lembaganya tetap berjalan sebagaimana biasa tanpa diganggu. Seperti itu. Setiap anak punya hak untuk menyelesaikan pendidikannya. Termasuk anak-anak yang mondok tinggal pesantren di Al-Zaitun. Ustaz, menurut antum ini pesantren Al-Zaitun itu sesat apa tidak? Saya jawab, kalau sesat dan tidak, itu kami tidak bisa menentukan. Pertama karena kami belum tabayyun, begitu. Cuma saya juga melihat di media, alhamdulillah MUI ini sudah turun. Kemudian banyak pesan dari teman-teman MUI yang sudah mulai turun itu menyampaikan, satu, ada yang mengatakan Al-Zaitun harus diselamatkan. Ada yang bilang Al-Zaitun harus diperiksa. Ada yang mengatakan Al-Zaitun harus dibubarkan. Nah, itu yang saya lihat di media seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak nyampe pada pembubaran sebuah lembaga, tapi oknumnya saja diurus. Begitu. Jadi sesat apa tidak, itu nanti ada kajiannya. Salah apa tidak, kena delik hukum apa tidak, itu sudah ranahnya pemerintah dengan aparaturnya kepolisian. Begitu. Nah, teman-teman sekalian yang kami hormati, Ustaz, menurut antum ada sholat soft laki-laki perempuan campur? Saya jawab, kalau dalam hal ini kami tegas bahwasanya laki perempuan bahkan di luar sholat saja tidak boleh bercampur, apalagi di dalam sholat, nggak boleh. Soft itu sudah diterangkan dalam banyak hadis, termasuk Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim. Itu menerangkan soft, sebaik-baik soft bagi perempuan itu di paling belakang. Laki-laki paling depan. Artinya belakang dan depan. Bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Bukan bercampur, tapi depan dan belakang. Dan ditutupi oleh sutroh atau hijab pembatas. Kenapa? Agar tidak ada khulwat antara laki-laki dan perempuan. Maka atas ilmu yang kami pelajari secara fikih, salat bercampur laki dan perempuan itu kami menyalahkan. 1. 2, Ustaz, bahkan ada videonya katanya yang menjadi imam perempuannya, laki-laki menjadi makmum. Saya bilang, jangankan di Al-Zaitun, dimanapun saja, kalau ada laki-laki perempuan sholat, perempuan tidak boleh menjadi imam dalam sholat. Jika itu terjadi di Al-Zaitun atau dimanapun saja, kami mengatakan itu adalah kesalahan yang harus diperbaiki. Yang harus diperbaiki. Caranya gimana? Ulama turun tangan menyampaikan diskusi, dialog, apa yang Anda anut, apa yang Anda pelajari, kenapa sampai seperti ini. Kemudian ada yang mengatakan, saya juga melihat langsung videonya itu. Tatkala ini kalau saya jawab ditanya, Panji Gumilang ya, ditanya itu tentang mazhab, beliau mengatakan begini, saya kalau mengatakan mazhab, Anda semakin bingung. Mazhab saya mazhab Soekarno. Nah, orang awam dia mengatakan, kok ada mazhab Soekarno? Ya, saya tertawa-tertawa saja. Sekarang ini tahun-tahun politik, tahun-tahun politik itu, sehingga saya bahkan boleh dong menilai, boleh saja saya menilai itu. Bukan mengatakan ini benar dan tidak, ya. Sekali lagi saya tidak berada di pihak manapun nih, gitu. Tatkala mengatakan mazhab Soekarno, bagi saya itu beliau sedang bermain politik. Ya, beliau sedang bermain politik karena mengeranahnya politik sehingga bahasanya pun juga bahasa politik. Seperti itu. Dan yang paling paham ini biasanya orang-orang terdekat beliau. Apa makna di balik ini? Kenapa tidak mazhab Soeharto saja sekalian?
atau tidak mazhab ya yang empat itu ya, empat, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Kenapa tidak begitu? Kenapa mazhab Soekarno? Kenapa? Nah, itu biasanya yang paling paham beliau. Cuma teman-teman sekalian yang saya banggakan, begini. Paling baik itu kita langsung bertabayun dengan orangnya, ajak ngobrol. Bila perlu datang ke pesantren Al Zaitun dan kita bisa langsung berkomunikasi dengan orang-orang di sana. Maka kita akan mendapatkan data yang lebih lengkap. Satu. Dua, hati-hati teman-teman. Saat ini euforia politik begitu panas. Karena memang ada 3 paslon ya, itu antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Di mana semua ini sedang habis-habisan memainkan media untuk naik, untuk membangun kepercayaan publik. Maka biasanya pengalihan-pengalihan isu dalam hal-hal seperti ini biasa. Maka mungkinkah ini adalah bagian dari pengalihan isu? Jika memang Al Zaitun dari dulu sudah melakukan seperti itu seandainya, sudah melakukan kesalahan seandainya, dari tahun ke tahun, kenapa itu baru dimunculkan di tahun politik? Ada apa? Kenapa nggak dari dulu saja? Jangan-jangan ini juga bagian dari permainan politik untuk mengalihkan isu. Seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah lagi ini. Saya dengar, ini makanya saya bilang hati-hati. Saya sempat dengar selintingan itu. Bahwasanya nanti pada akhirnya pimpinan tertinggi di Al Zaitun itu bisa saja diproses secara hukum, kemudian mereka memasukkan ulama-ulama yang ada di sana yang punya kapasitas dan kapabilitas ya untuk menjalankan organisasi atau pesantren gitu. Dan ada beberapa nama yang dimunculkan. Contoh, ada UAS, ada UAH, ya, Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, begini dan lain-lain. Cuma ini tetap hati-hati. Tetap hati-hatinya begini. Yang satu UAS seandainya itu Ustadz Abdul Somad, beliau adalah warga NU. Kemudian Ustadz Adi Hidayat adalah kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah. Tatkala Adi Hidayat seandainya diproses, seandainya jadi ya, ini kan cuma dengan selintingan, ini bisa benar bisa salah ini. Di plot sebagai orang yang menjalankan Al Zaitun seandainya, maka sama saja ini Al Zaitun dengan Muhammadiyah mau dipertengkarkan. Atau UAS seandainya diplot menjadi orang yang bertanggung jawab di Al Zaitun. Nanti seandainya, maka itu juga menjadi bahaya. Artinya Al Zaitun dengan NU mau dikisruhkan. Kan bisa saja begitu kalau kita nilai. Ya, ini bukan menuduh, saya cuma mendengarkan selintingan dan saya sampaikan ada apa adanya. Dan itu kalau terjadi peperangan antara dua organisasi besar ini, ya, dengan Al Zaitun, maka pihak-pihak yang ingin mengadu dombakan merasa menang. Kalau sudah mulai merasa menang, akhirnya apa? Fokus kita itu tidak lagi kepada politik yang akan terjadi pada 2024 ini, tapi justru sebaliknya. Apa yang muncul? Yang muncul selanjutnya adalah fokus kita diarahkan kepada Al Zaitun dan euforianya. Sementara mereka yang punya kepentingan untuk memegang bangsa ini, mereka habis-habisan turun ke bawah untuk mengambil suara. Dan ini tetap hati-hati. Tetap hati-hati. Maka saya sampaikan sekali lagi, kami hanyalah peruqyah, tim Ruqyah Tasikmalaya, tidak punya kekuatan apa-apa ya untuk memberikan masukan ataupun pendapat kepada mereka. Cuma karena banyak pertanyaan kepada kami tentang itu, maka kami mencoba untuk menerangkan itu. Lagi-lagi, sekali lagi, ini adalah tahun politik di mana orang semuanya, para elit politik ini sedang berupaya habis-habisan untuk mengkerok suara dari bawah sampai ke atas, macam-macam cara mereka lakukan, termasuk upaya pengalihan isu.
Ingat, tiga paslon ini sama-sama kuat, sama-sama hebat ini. Ya, sama-sama hebat. Ganjar Pranowo adalah orang PDIP yang hampir sudah 10 tahun PDIP-nya yang memegang kendali negara tercinta Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, dari 10 tahun ini maka muncul harus ada kader dari PDIP juga. Sebelumnya Puan Maharani yang ingin dimajukan tapi mungkin suaranya kecil, maka dimajukan Ganjar Pranowo yang memang suaranya besar, seperti itu. Pengaruhnya pun juga besar. Di sisi lain, Prabowo pun juga semakin kuat. Kenapa tidak? Udah 2 kali kalah dalam pertarungan politik bersama Jokowi. Walaupun akhirnya beliau memilih untuk bergabung kembali. Itu pun juga bagian dari politik. Nah, sekarang beliau maju lagi, mencalonkan diri jadi presiden untuk yang ketiga kalinya berturut-turut. Menang apa tidak? Ditambah lagi Anies Baswedan. Anies Baswedan pun juga tidak salah. Anies Baswedan pun juga kuat. Satu, dulu dari Gerindra, keluar diambil oleh Nasdem. Nasdem yang seharusnya paling dekat dan nempel pada PDI atau yang nempel pada pemerintahan pun juga akhirnya keluar. Mendeklarasikan Anies di bawah 2 kekuatan ini. Ada yang mengatakan Anies itu nomor 3. Ada yang mengatakan Ganjar nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Itu gak ada urusan lah. Karena setiap LSI ya, lembaga survei itu saat ini kalau tidak hati-hati bisa dibayar, ya. Bisa dibayar. Ya, orang dibayar itu kan harus menunjukkan sesuatu yang terbaik dong. Kan begitu. Kalau seandainya saya adalah LSI yang saya buat sendiri kemudian dibiayai atau dibayar oleh partai tertentu untuk melakukan survei, kemudian saya datang, saya mengatakan, Anda kalah 100%, kan nggak nyaman, saya udah dibayar, maka bisa jadi diubah-ubah dan lain-lain. Yang penting mengangkat namanya dan dia senang. Maka fokus kita adalah fokus pada pekerjaan kita masing-masing, jangan terprovokasi, begitu. Terakhir, Ustadz, menurut Anda Panji Gumilang itu gimana? Saya nggak kenal itu. Saya sekali lagi, saya ini tim ruqyah itu. Jadi anggaplah Panji Gumilang salah, kemudian dikasih tahu, diarahkan, tetap nolak begini dan lain-lain. Tetap nolak. Padahal beliau juga tahu, jangan-jangan harus diruqyah, jangan-jangan. Kan begitu kalau saya. Ya kan tim ruqyah ngomong kan, jangan-jangan harus diruqyah. Ya datangkan aja ke tim ruqyah Tasikmalaya. Kan begitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sengaja kami berupaya untuk menjawab sesuai dengan kemampuan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atas tanggapan kami. Sekali lagi, kami tidak berpihak kepada manapun. Ya, kami tidak berpihak pada manapun. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.